memulai dari ujung pemikiran, yaitu orientasi kepada goal. Orang-orang yang sukses itu punya visi, punya goal, dan dia melihat fokus kepada goal tersebut. Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas mengenai habit orang-orang sukses. Video ini saya buat untuk jawaban bagi Elsa yang menanyakan apa saja sih habit-habit orang sukses. Nah, untuk sederhananya kita bisa membaca buku tulisan Stephen R. Covey yang berjudul Seven, yang terbaru adalah Eight Habit Highly Effective People. Bagi para profesional, bagi para reader, saya rasa ini buku pegangan wajib. Ini adalah buku klasik yang dibaca oleh banyak orang. Nah, kita langsung aja bahas apa aja 8 habit itu. Jadi, habit yang pertama adalah proaktif. Proaktif berbeda dengan reaktif. Reaktif itu ketika sesuatu datang, dia langsung bereaksi. Proaktif apa? Ketika sesuatu datang, dia memikirkan dulu apa tindakan saya. Jadi di situ ada kesadaran diri. Nggak langsung terbawa oleh emosi. Yang kedua adalah memulai dari ujung pemikiran, yaitu orientasi kepada goal. Orang-orang yang sukses itu punya visi, punya goal, dan dia melihat fokus kepada goal tersebut. Yang ketiga adalah mendahulukan hal-hal penting, jadi selalu memiliki prioritas. Yang keempat adalah win-win. Dalam segala hal, dalam hubungan, tidak egois untuk mementingkan diri sendiri atau merasa kalah memberikan segala sesuatunya ke orang. Tapi kita harus berpikir win-win solution. Dia dapat, saya dapat. Kemudian yang kelima adalah memahami sebelum dipahami. Kebanyakan orang itu ingin dipahami sebelum memahami. Jadi kita diajarkan untuk mendengarkan orang lain, belajar untuk berempati kepada orang lain. Kemudian yang keenam adalah sinergi. Yang ketujuh adalah mengasah gergaji. Yang dimaksud dengan mengasah gergaji adalah mengulangi sesuatu berulang kali agar skill itu terbentuk dengan tajam. Karena sebetulnya skill atau keterampilan kita itu dibentuk oleh kebiasaan kita. Yang terakhir, yang 8 adalah menemukan keunikan diri. Dimana setiap diri kita itu pasti unik, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan kita mengetahui diri kita, kita bisa memberdayakannya lebih lagi. Nah, ini adalah yang dari 8 Habit Highly Effective People. Tapi saya ingin menambahkan di sini karena saya sering juga baca-baca buku dan yang saya praktekkan. Jadi yang ini yang saya praktekkan setiap hari. Ini adalah sebuah ritual yang biasa dilakukan oleh orang-orang sukses. Mulai dari Benjamin Franklin, kemudian Oprah Winfrey, Richard Branson, Jack Dorsey, kemudian Robin Sharma, kemudian Galileo Galilei, Leonardo da Vinci. Ini adalah hal yang mereka lakukan setiap hari. Oke, kita bahas yang pertama adalah bangun sebelum matahari terbit. Jadi, dopamin di dalam otak kita itu keluar dari jam 2 sampai jam 7 pagi. Itu keluar paling banyak. Di mana dopamin adalah enzim yang membuat kita bergairah. Karena dari itu ketika kita bangun pagi, kita bisa mengerjakan sesuatu itu dengan penuh gairah. Sampai-sampai Robin Sharma membuat 5 AM Club. Dia menulis bukunya, judulnya 5 AM Club. Mendorong orang-orang agar bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pada saat itu dopamin sedang banjirnya di otak. Biasanya kita lebih semangat. Kemudian yang kedua adalah meditasi. Meditasi bisa dengan duduk diam, atau bisa juga dengan kelompok yang muslim, bisa dengan sholat. Intinya adalah dari meditasi, kondisi pikiran berfokus kepada satu hal saja. Jadi tidak runyem. Kebanyakan orang ketika bangun tidur dia langsung ngecek WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi baru bangun itu langsung mumet, langsung kayak isinya masalah dunia ini. Sementara orang-orang yang sukses itu setelah bangun pagi, dopamin masih banyak, dia langsung meditasi, dia langsung memfokuskan pikirannya, dia langsung menjernihkan pikirannya. Gunanya apa? Agar dia tidak terdistrak selama hari itu, proses menjalani hari. Kemudian yang tiga adalah menulis target harian. Jadi hari itu mau ngapain aja, harus jelas. Maksimal 3, minimal 1. Di dalam hari itu apa saja yang mau dicapai, langsung dijadwalkan. Yang keempat adalah berolahraga, di mana berolahraga ini membantu kita, tubuh kita untuk lebih segar, karena orang yang rajin berolahraga biasanya paru-parunya lebih besar, lebih bisa menghirup oksigen lebih banyak, di mana otak kita sangat membutuhkan oksigen. Selain itu, olahraga juga akan membantu kita mengeluarkan 2 enzim kebahagiaan, yaitu dopamin dan endorfin.
Orang yang rajin berolahraga akan cenderung bahagia. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan diri, memberikan waktu untuk belajar. Ini adalah kelima hal yang selalu dilakukan setiap pagi oleh orang-orang seperti Jim Kwik, itu salah satu peraih medali emas dalam memorizing, mengingat gitu. Robin Sharma, para inspirator lainnya. Jadi bangun sebelum pagi, sebelum matahari terbit, sebelum jam 5, kemudian bermeditasi, kemudian mencatat target harian itu, apa saja yang mau dicapai hari itu. Kemudian yang keempat adalah berolahraga, dan yang kelima adalah mengembangkan diri. Jadi minimal setiap pagi kita memberikan waktu 20 menit untuk belajar. Boleh lewat video, boleh lewat podcast, boleh lewat buku. Pokoknya harus ada waktu. Ini yang dilakukan oleh banyak orang-orang sukses. Tapi ada tambahan. Seperti Robin Sharma, kemudian ada Oprah Winfrey dan Richard Branson, ternyata punya habit tambahan atau ritual tambahan. Mereka menulis kalimat syukur. Jadi mereka di dalam jurnalnya itu, mereka menulis ketika pagi, mereka menuliskan 5 hal apa yang mereka syukuri di hari itu. Misalkan, saya bersyukur karena saya bangun dengan sehat, saya bangun dengan segar, saya masih memiliki rumah, saya memiliki pasangan, dan lain sebagainya. Menulis kalimat syukur ini membantu kita untuk membentuk mindset positif. Orang-orang yang rajin bersyukur biasanya lebih mudah untuk melihat hal-hal positif di sekitarnya. Itu di pagi hari, jadi sebetulnya ada 6 kalau mau ditambahin. Nah, yang menarik adalah sebelum tidur. Sebelum tidur, orang-orang sukses seperti Mel Robbins, Oprah Winfrey, dan Richard Branson, itu dia punya ritual journaling. Jadi dia akan mencatat kejadian sepanjang hari itu, apa saja yang dia alami, kemudian dia akan mencatat kesalahan apa yang dia lakukan pada hari itu, apa yang harus diperbaiki. Jadi di akhir hari dia seperti membuat rangkuman hari itu. Dia seperti langsung introspeksi diri. Nah, ketika bangun pagi sebelum dia tidur, dia juga akan mencatat besok mau ngapain aja. Jadi ketika dia bangun pagi, dia mulai menulis kalimat syukur dan menulis target-target yang ingin dicapai, dia akan membaca lagi di jurnal itu. Oh, kemarin saya sempat melakukan kesalahan ini, saya harus perbaiki. Oh, kemarin saya punya rencana ini, bisa dipending atau dirubah atau memang harus dicapai. Nah, itu adalah 8 habit dari buku Stephen R. Covey. Kemudian yang saya tambahkan adalah 7 habit yang saya lakukan setiap hari dan juga saya dapatnya dari orang-orang sukses. Silahkan dipilih, di-combine tentu akan lebih bagus. Oke, terima kasih kepada Elsa yang telah menanyakan apa saja sih habit orang-orang sukses.